Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah yang ke-12 ini kita akan membahas tentang bahan-bahan bangunan yang ada di bangunan pada umumnya. Tapi kita sekarang supaya tidak terlalu melebar, kita fokus ke bangunan rumah dulu. Karena semakin ke sini, bangunan-bangunan yang besar-besar itu semakin banyak inovasinya. Jadi kalau kita membahas bahan bangunan, tapi bahasan kita adalah bangunan-bangunan pada umumnya, itu sangat banyak sekali dan itu tidak akan selesai dalam satu kali pembicaraan, dalam satu kali pertemuan. Oke, yang pertama, ketika kita bicara tentang elemen struktur, itu yang paling banyak dipakai untuk rumah adalah beton ya, struktur beton. Nah, seperti ini struktur beton itu. Nah, kemudian beton itu tersusun dari beberapa bahan. Yang pertama diantaranya adalah semen, ya, semen, kemudian ada pasir, kemudian ada kerikil, kemudian air. Nah, ini adalah 4 bahan utama yang menyusun beton. Adalah 4 bahan utama yang menjadi penyusun beton. Jadi untuk menjadi beton, semen itu harus dicampur dengan pasir, kerikil, dan air. Kemudian selain beton itu ada baja. Baja sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada baja profil ya, atau biasa kita menyebutnya adalah hot rolled steel. Ini bahasa teknik sipil, itu hot rolled steel yang banyak sekali kita lihat kalau di pabrik atau di bangunan-bangunan industri seperti itu. Kemudian ada baja ringan. Nah, ini sama-sama baja tetapi kalau dilihat dengan yang sebelumnya, untuk hot rolled steel ini, untuk baja profilnya dia lebih tebal-tebal. Sedangkan baja ringan sesuai namanya dia lebih ringan. Lebih ringan karena dia tipis. Ini banyak dipakai sekarang untuk atap. Kemudian berikutnya ada baja tulangan. Sebagaimana namanya, dia digunakan untuk tulangan dari suatu elemen yaitu beton ya. Dan secara garis besar dia dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu baja tulangan polos dan baja tulangan ulir. Jadi yang baja tulangan polos yang seperti ini, dia tidak ada pola-polanya, sedangkan yang ulir, yang besi beton ulir, baja tulangan ulir itu ada pola-polanya seperti ini. Nah, bedanya apa? Kalau yang polos ini dibandingkan dengan yang ulir, itu rekatan terhadap beton lebih merekat yang ulir. Karena dia ada pola-polanya seperti ini, sehingga lebih menggigit. Kemudian untuk elemen struktur yang lain, selain dari beton dan baja, ada kayu. Kayu ini cukup banyak dipakai ya. Kalau di negara Jepang ini yang paling banyak memakai ini untuk elemen kayu, itu sudah banyak sekali inovasinya yang bisa digunakan sebagai bangunan rumah. Berikutnya untuk elemen pondasi, itu ada beberapa macam yang biasa digunakan di rumah. Yang pertama yaitu batu, pondasi batu seperti ini. Ini biasanya untuk menahan beban dinding, jadi di atasnya ini nanti ada dinding. Berikutnya ada pondasi yang terbuat dari beton bertulang. Jadi tadi sudah dibahas ya, untuk beton itu seperti ini, untuk beton itu seperti ini, beton. Kemudian ada baja tulangan, ya seperti ini. Nah, beton bertulang berarti beton yang isinya tulangan. Nah, seperti ini nih. Jadi disiapkan tulangannya dulu, kemudian dilakukan pengecoran. Berikutnya ada elemen wall atau dinding. Jadi yang pertama adalah secara garis besar itu dibagi menjadi 3, yaitu ada dinding permanen, ada dinding semi permanen, dan dinding partisi. Untuk dinding permanen itu beberapa tipe, beberapa macam ya. Yang pertama yaitu bata merah, seperti ini, seperti di gambar. Kemudian ada yang berasal dari batu. Jadi yang aslinya dari bata merah. Kalau dinding bata merah pakai bata merah, kalau dinding batu ya pakai batu dia. Tapi untuk menyatukannya sama digunakan mortar ya, campuran semen dan pasir dan air. Kemudian ada bata ringan, ini sudah banyak dipakai sekarang. Kemudian ada batako yang seperti ini. Nah, untuk yang dinding semi permanen, yang pertama yang biasa dijumpai adalah dinding dari anyaman bambu. Kemudian selain anyaman bambu bisa juga dipakai multiplex ya. Multiplex ini macam-macam ketebalannya, ini bisa disesuaikan dengan kegunaannya. Kemudian untuk dinding yang
tidak permanen dan tidak semi permanen itu ada dinding partisi, yaitu yang digunakan untuk memisahkan ruangan. Nah, ini banyak sekali bahannya sekarang yang bisa dipakai ya. Ada panel dinding dari GRC, ada panel dinding dari kalsiboard, ada panel dinding dari gypsum, bubur kayu, dan lain sebagainya. Berikutnya ada elemen atap atau roof. Itu untuk rangkanya, untuk rangka atapnya itu terdiri dari beberapa macam atau beberapa jenis yang bisa dipakai pada rumah. Di antaranya yaitu dari kayu ya, seperti ini untuk rangka atapnya. Kemudian ada juga yang dari bambu dibuatnya. Kemudian bisa juga dibuat dari baja ringan. Seperti ini sudah banyak sekali sekarang dipakai. Kemudian bisa juga digunakan baja profil ya, seperti ini. Atau bisa juga digunakan dari beton ya, seperti ini. Nah, sekarang untuk penutup atapnya, kalau tadi adalah rangka atapnya, sekarang untuk penutup atapnya itu ada macam-macam bahan juga yang bisa dipakai. Yang pertama ada genteng tanah liat atau genteng keramik ya. Ini yang genteng tanah liat, kemudian ini yang genteng keramik. Kemudian ada genteng beton. Kemudian ada genteng metal, ini yang sekarang banyak dipakai karena ringan. Kemudian ada seng galvalum seperti ini. Ini juga banyak dipakai karena ringan. Kemudian sirap ya, sirap. Kemudian ada yang berasal dari kaca. Ini tujuannya biasanya untuk supaya ada sinar yang masuk ke ruangan, ke dalam rumah dari sinar matahari. Berikutnya ada atap jerami ya, seperti ini. Ini sudah jarang dipakai kalau sekarang.